Yang masih sibuk mencari benda segitiga berwarna biru itu pun akhirnya bisa bernapas lega. Dia menemukan penutup hutan belantara tempat belalai gajahnya bermain itu terselip di bawah bantal yang terjatuh di dekat nakas sisi ranjang. Seganas itukah dia saat berpatroli? Melissa masih berdiri di ambang pintu dengan tangan melipat di dada. Ia hanya memperhatikan tanpa mau membantu. "Nih," Reza memberikannya sampai tersenyum. "Jangan dilempar-lempar terus," sungut sang istri sembari merebut paksa dari tangannya. "Aku kan cuma butuh isinya," gumam Reza. Namun siapa sangka masih terdengar oleh Melissa. Dia langsung menoleh saat baru saja melangkah ke kamar mandi. "Apa? Mau isinya aja? Terus bungkusnya dibuang? Ini kalau nggak ada bungkusnya bisa dilalerin, Mas," ojek Melissa kesal. Iya, galak banget ya sekarang, ya ampun. Reza kembali mengalah. Macan betinanya kini sudah mengaum, penuh emosi. Sering terjadi perdebatan kecil di antara keduanya, namun justru menjadi bumbu pemanis dalam rumah tangga mereka. Tidak ada yang sempurna, begitu juga dengan kisah cinta pasangan suami istri dadakan ini. 7 bulan bersama tanpa mengenal, namun bisa saling menerima dan akhirnya jatuh cinta. Itu hal yang sangat luar biasa. Melissa hanya seorang gadis polos yang tidak pernah tahu dunia luar selain anak-anak panti asuhan. 10 tahun terakhir hidupnya dia habiskan di sana bersama anak-anak yang tidak memiliki orang tua. Lain halnya dengan sang suami Reza Rahardian Wijaya, pria tampan yang selalu dikelilingi wanita, entah teman, rekan kerja, atau memang yang sudah lama menginginkannya. Kerikil-kerikil kecil sudah biasa dalam bahtera rumah tangga keduanya. Bahkan, ombak pun pernah mereka terjang bersama. Cinta selalu membawa mereka kembali pada tempat yang semestinya. Memiliki suami yang mendekati sempurna bukan perkara mudah untuk Melissa yang hanya seorang gadis dari kalangan bawah. Dia harus siap kapanpun saat serangga mengecoh hubungannya, tapi dia selalu punya cara sendiri membusungkan dada jauh lebih baik dibandingkan menitikan air mata. "Mas, pulang yuk," ajak Melissa saat keluar dari kamar. "Sebentar ya sayang, tanggung dikit lagi," jawab Reza dengan mata masih fokus menatap kertas yang sedang dia baca. Drama kedatangan Renata dan pencarian benda tipis segitiga milik istrinya membuat pekerjaannya terbengkalai. Melissa yang pasrah kembali duduk di sofa, mengusap perutnya yang kian membuncit. "Mas, anak kita kok jarang gerak ya?" "Lagi tidur kali, kan aku habis tengokin jadinya anteng," lagi-lagi Reza menjawab tanpa menoleh. "Ih, biasanya gerak loh, walau cuma sebentar dan samar-samar gitu." "Mau periksa lagi?" tanya Reza. Kini dia membuka kacamatanya. "Enggak, aku mau makan aja." "Bilang aja lapar." Melissa malah tertawa mendengar perkataan suaminya. Dia memang sangat lapar saat ini. Otaknya sedang memutar bayangan seloyang martabak dengan coklat dan keju yang berlimpah. "Hayo, lagi bayangin apa?" goda Reza yang ternyata sudah duduk di sebelahnya. "Aku mau martabak, enak kali ya?" ucapnya. "Aku tiap malam makan martabak," ucap Reza. "Masa? Kok aku nggak tahu?" tanya Melissa bingung. Padahal hampir 24 jam mereka bersama. "Nih, martabaknya di sini nih." Hahaha. Gelak tawa diakhiri ucapannya yang konyol sambil meraba sesuatu bagian tubuh istrinya. "Apa? Katanya goa, sekarang ganti lagi jadi martabak." Berlipat dengan kelelahan susu, pas dibuka ada kacangnya, di atasnya juga ada banyak coklat. Melissa melotot ke arah suaminya yang bersiap kabur untuk menghindar dari cubitan panas yang siap dia layangkan. "Ra, ngapain sih?" Raja terus saja menggedor pintu kamar mandi. Sudah lebih dari 20 menit Melissa tidak juga keluar dari sana. "Iya, apa sih? Berisik banget deh." Melissa melewati suaminya seakan menghindar untuk menutupi raut wajahnya. "Kamu kenapa?" tanya Reza curiga. Melihat istrinya memalingkan muka, sungguh itu bukan kebiasaannya.
Gak apa-apa Mas Reza, cepetan mandi, sana udah siang. Ucap Melisa sambil sibuk memilih baju untuk suaminya pakai hari ini. Kamu bohong, kenapa? Tangan kekarnya kini menahan bahu sang istri agar berhadapan dengannya. Terlihat sisa kebasahan meski Melisa sudah mencuci mukanya sebelum keluar mandi. Aku gak apa-apa Mas, ucapnya meyakinkan Reza. Lalu kenapa nangis? Ada masalah? Tanya Reza. Kini tangannya mengusap perut istrinya. Enggak, aku baik, anak-anak kita baik, ucapnya dengan bibir bergetar. Reza yang menyadari keresahan istrinya hanya bisa memeluknya dengan sangat erat. Rasa khawatir jelas sangat dia rasakan kini. Aku panggil Risa kesini ya, ucapnya pelan. Dia takut menyinggung sang istri. Kan aku bilang gak apa-apa. Mas Reza gak denger ya? Wanita hamil itu pun marah, melepas pelukan suaminya dengan kasar, lalu pergi keluar kamar dengan kesal. Reza menghela napas berat, dia duduk di tepi ranjang mengacak rambutnya, frustasi. Kandungan Melisa memang sedikit bermasalah meski bukan hal yang terlalu mengkhawatirkan. Namun tetap saja bagi keluarganya itu adalah hal yang harus segera ditangani secara medis. Dan Melisa tidak menyukainya karena rasa takut berlebih. Tumben turun sendiri? Tanya Mama saat melihat menantunya datang tanpa sang putra. Masih di kamar belum mandi? Sahut Melisa yang sudah duduk di kursi meja makan. Kamu kenapa? Mama yang curiga akhirnya bertanya juga. Aku nggak apa-apa mah, balasnya dengan senyum dipaksakan. Mama hanya mengangguk, dia mencoba percaya walau masih terselip keraguan. Papa kapan pulang mah? Suara Reza mengagetkan kedua wanita yang sedang sibuk menyiapkan sarapan. Siang ini Zah, jawab Mama. Kita jemput ke bandara Yura, ajak Reza mencoba menghibur Melisa yang masih tampak masam. Aku mau di rumah aja nunggu Papa. Aku mau bikinin kue nanti, jawabnya ketus. Lagi-lagi dia harus menarik nafas berat. Reza kembali menikmati roti bakar gandum menu sarapan favoritnya. Aku berangkat ya, pamit Reza pada istri dan mamanya. Amira sedang tidak ada di rumah. Kebiasaan baru anak remaja itu selalu ingin tinggal di rumah sepupunya. Hati-hati di jalan nak, sahut Mama setelah Reza mencium punggung tangannya. Melisa berjalan di belakang Reza, tidak seperti biasanya yang selalu bergelayut manja di lengan sang suami. Kamu marah sama aku? Tanya Reza saat keduanya sudah berada di teras rumah. Enggak, jawabnya singkat. Aku minta maaf. Aku sama khawatirnya kayak kamu, Ra. Aku cuma gak mau. Aku gak apa-apa. Melisa langsung memotong ucapan suaminya. Oke, Humaira kuat. Anakku juga kuat, kata Reza, lalu memeluk istrinya lagi. Kali ini, Melisa membalas pelukannya. Hatinya kini sudah sedikit lebih tenang. Aku berangkat ya. Jangan terlalu lelah di rumah. Pesan Reza yang selalu ia ucapkan setiap pagi sebelum berangkat ke kantor. Iya, Mas Reza, hati-hati di jalan. Telepon aku jika sudah sampai ya. Iya, sayang. Ritual cap-cup pun mereka lakukan. Reza bergegas masuk ke dalam mobil, melajukan kereta besinya dengan kecepatan penuh. Akhirnya, kini bukan ke kantor seperti apa yang dia katakan saat pamit ke istrinya. Maaf, Ra, izinkan aku berbohong kepadamu hari ini aja. Lirihnya sambil terus memutar setir mobilnya. Di mana? Tanya Reza di tengah perjalanan. Oke, gue kesana sekarang. Ucapnya lagi pada orang di seberang sana, lalu mengakhiri panggilan teleponnya. Reza terus fokus pada jalan di depannya, tidak peduli berapa kecepatan mobilnya saat ini. Dia hanya ingin segera sampai di tujuannya. Selamat siang, Tuan. Sapa pria tersenyum berseragam putih itu dengan sopan saat Reza membuka jendela mobilnya. Siang, Pak, sahut Reza. Pria penjaga rumah mewah di sebuah kawasan elit itu pun dengan sigap menggeser pagar tinggi besar nan kokoh bercat hitam legam itu. Terima kasih, ucap Reza saat melewatinya. Ca, panggil Reza saat memasuki rumah. Pintu utama terlihat sedikit terbuka, sangat memudahkannya untuk masuk. Gila loh, masih pagi, kekeh Caca, si dokter cantik, kebanggaan rumah sakit bertaraf internasional milik keluarga Rahardian Group. Iya,
Gue kesini dulu sebelum ke kantor, ucap Reza yang langsung duduk di sofa single berukuran besar. Bini lo tau nggak? Ejek Caca mencapikkan bibirnya. Enggak, dia nggak mau berurusan sama lo. Caca tertawa sambil menaruh segelas susu di atas meja. Kedatangan sahabatnya terlalu pagi baginya. Bahkan saat Reza menelpon pun sebenarnya dia belum bangun. Padahal gue baik banget ya kalau lagi periksa nona muda Melisa, kekeh Caca. Gue khawatir banget, Ca, lirih Reza. Dia tidak menghiraukan gelak tawa Caca yang menggema ke seisi ruangan tamu. Flek lagi? Tanya Caca yang mulai lebih serius. Candaannya tidak mendapat respon dari Reza. Gak tahu, dia gak pernah mau cerita. Dia selalu bilang gak apa-apa, tapi mukanya sedih banget. Kalau perutnya gak kram, lo gak perlu khawatir. Gue udah kasih vitamin terbaik buatnya. Justru itu, gue gak tahu apa yang dia rasain, Ca. Dia pintar banget nutupin semuanya. Ya lo bisa lihat dari wajahnya juga kali. Reza malah terdiam, memejamkan kedua matanya dengan kepala bersandar di punggung sofa yang dia duduki. Gue takut kehilangannya, Ca. Kalau sampai kenapa-napa sama kandungannya, gue yakin pasti istri gue sangat kacau banget. Lo gak boleh punya pikiran seperti begitu. Gue yakin mereka sehat dan kuat. Minggu depan jadwal kontrol kan? Nanti kita cek lagi, ucap Caca sambil menenangkan. Lo yakin mereka gak apa-apa? Tanya Reza penasaran. Yakin banget. Makanya nanti gue coba cek lagi. Makasih ya, Ca, ucap Reza merasa lebih baikan. Yang gue khawatirin itu tekanan darahnya. Bulan kemarin aja tinggi banget. Terus gue harus gimana? Tanya Reza frustasi. Lo harus jaga suasana hatinya terus. Sebisa mungkin gue akan membahagiakannya. Lirih Reza membuat Caca sangat tersentuh. Melisa harus tenang, Za. Moodnya harus baik terus. Kakinya masih bengkak, tanya Caca. Karena terakhir mereka bertemu keadaan Melisa sedang sangat lemah. Gue masih suka pijitin juga, jawab Reza. Sebenarnya ini masih dalam tahap normal ibu hamil. Cuma Melisa emang sering flek ya. Tapi selagi bukan pendarahan gue rasa aman. Yang gue gak suka dia tuh gak pernah mau bilang. Reza mendengus kesal. Bayangan wajah istrinya yang ketakutan dengan gelisah terbayang di pelupuk matanya. Udah ya, lo jangan panikan gitu. Gue rasa itu yang bikin dia malas cerita kalau ada apa-apa. Kalian terlalu over. Ledek Caca sambil menepuk bahu Reza. Ini anak pertama gue, Ca. Iya, gue paham. Reza akhirnya berpamitan. Dia merasa sudah lebih tenang saat dia mengeluarkan keluh kesah kepada sahabat sekaligus dokter yang menangani keadaan sang istri. Ternyata semakin besar kehamilannya, Melisa lebih jauh sensitif. Reza kadang memilih diam karena tidak ingin adanya pertengkaran. Mobil kini memasuki area parkir VVIP, di mana biasanya kereta besi mewahnya terparkir dengan rapi. Langkah kakinya berjalan menuju lift khusus untuknya. Kotak besi itu akan langsung membawanya tepat di lantai di mana ruangannya berada dengan hanya satu tombol. Tring, bunyi lift membuyarkan lamunan Reza. Waktu kini menunjukkan pukul 10 pagi. Sudah hampir siang dia datang karena mengulur waktu hingga 3 jam lamanya. Ceklek. Reza membuka pintu ruangannya, berjalan menuju meja kerjanya, dan duduk di kursi kebesarannya. Belum sempat dia membuka laptop untuk memulai pekerjaannya. Dia harus dikagetkan dengan kedatangan seseorang. Betapa terkejutnya dia saat menoleh ke arah pintu. Sayang, ucap Reza terkejut. Dia menelan salivanya dan refleks mengusap dadanya yang tiba-tiba tersentak kaget. Mas Reza kenapa? Tanya Melisa bingung masih berdiri di ambang pintu. Enggak, sini sayang, kata Reza, melambaikan tangannya agar istrinya mendekat. Kok kaget banget aku datang? Kan bilangnya mau di rumah aja. Kaget dong tiba-tiba bidadari hatiku ada di sini. Kakak Reza lalu mendudukkan sang istri di pangkuannya. Aku mau jemput adik, Mas,
ucap Melisa yang menyusuri wajah Reza dengan telunjuknya. Sendiri? Iya, Pak Agus di bawah. Entahlah, aku pengen mampir tiba-tiba. Padahal tadi udah jauh kasihan loh Pak Agus. Harus muter balik karena aku pengen bertemu Mas Reza, ucap Melisa dengan wajah tersipu malu. Masa sih? Kangen ya? Kata Reza sambil menenggelamkan kepalanya di dada sang istri. Kali ini dia hanya ingin menikmati detak jantung Melisa yang berdetak kencang. Untung gue udah datang. Coba kalau telat 2 menit saja, bisa ada perang dunia ketiga. Mas, panggil Melisa dengan tangan mengusap rambut suaminya. Iya, Ra? Udah, kamu diem. Aku lagi enak nih, tapi aku kok ngantuk ya? Kini, dia sudah mendongakkan wajahnya. Mata mereka saling bertemu menatap dengan intens. Aku pergi ya, Mas Reza lanjut kerjanya. Nanti jangan pulang malam-malam. Pokoknya jam 5 harus udah ada di rumah, pesan si ibu hamil yang dibalas anggukan dan senyum terbaik dari suaminya. Iya sayang, lagian ngapain lama-lama di sini? Mending di rumah peluk kamu. Udah ya, aku pamit. Melisa yang hendak bangun dari pangkuan Reza justru ditekan kembali. Ada yang tegak tapi bukan Monas, bisik Reza di telinga istrinya. Ini rumahnya Pak? Tanya Melisa saat Pak Agus menepikan mobilnya untuk menunggu satpam membuka gerbang sebuah rumah bergaya Eropa. Iya Nona, jawab Pak Agus. Seorang pria berpakaian serba hitam mendekat ke arah mobil dan mengetuk ke jendela. Siang Pak, sapa Pak Agus pada orang tersebut. Melisa sampai menggeser duduknya saat pria berkacamata hitam itu menatapnya. Menantu Tuan Besar, istri dari Tuan Reza, balas Pak Agus memberitahukan. Orang tersebut hanya mengangguk dan kembali masuk. Tidak lama gerbang pun terbuka. Mobil berhenti di sebuah garasi. Terdapat banyak mobil mewah berjejer rapi, pemandangan yang tidak jauh seperti di rumah mertuanya. Pak Agus, kok aku takut ya mau masuk? Ucap Melisa merasa gelisah. Nggak apa-apa Non, sahut Pak Agus tersenyum. Baik kan? Kata Mama. Tanyanya lagi masih enggan untuk turun. Baik Non. Kini Pak Agus malah terkekeh melihat raut panik nona mudanya. Pak Agus jangan jauh-jauh ya, pesan Melisa pada supirnya itu. Pak Agus hanya mengangguk mengiyakan ucapan Melisa. Melisa menarik nafas dalam-dalam sebelum turun. Dia sedang mengatur ritme detak jantungnya terlebih dahulu. Assalamualaikum, permisi. Melisa masih berdiri di depan pintu yang tertutup rapat. Namun, dia dikagetkan oleh seseorang dari arah belakang. Cari siapa? Tanya orang tersebut. Dilihat dari pakaiannya, jelas seperti seorang baby sister. Maaf, saya Melisa. Dia mengelurkan tangan kepada orang tersebut. Saya Ana, mau cari siapa? Tanyanya lagi. Saya kakaknya Amira, apa dia ada? Oh, Nona Amira, ada? Mari masuk. Ajaknya kemudian mulai lebih ramah. Melisa mengikuti langkah wanita tersebut. Berseragam putih itu menuju sebuah ruangan yang ternyata ruang makan. Ade, panggil Melisa saat melihat adik iparnya sedang duduk di meja makan bersama seorang gadis sebayanya. Kakak, teriaknya senang langsung menghampiri. Gadis di sebelahnya mengernyitkan dahinya bingung. Amira langsung memeluk Melisa mengajak ibu hamil itu ikut duduk bersamanya. Nusa, kenalin ini kakak aku. Amira langsung memperkenalkan Melisa pada sepupunya itu. Melisa mengulurkan tangannya dan gadis yang tidak kalah cantik dari Amira itu pun membalasnya. Nusa. Melisa, panggil aku kakak Mel ya. Pinta Melisa. Siapa yang datang? Suara wanita tiba-tiba datang menghampiri. Siang tante, saya Melisa. Dia mengulurkan tangannya lagi. Desi. Wanita yang belum terlalu tua itu pun menyambut uluran tangannya dan keduanya berkenalan. Oh, ini pasti istri Reza, ucapnya. Iya tante. Duduklah. Tante Desi mempersilahkan Melisa duduk di salah satu kursi kosong. Melisa menghempaskan bokongnya dengan segera, duduk bersama Amira, Nusa, dan Tante Desi. Berapa usia kandunganmu?
Tanya Tante Desi memulai obrolan. Minggu depan 6 bulan, Tante. Pantas sudah terlihat besar. Melisa hanya tersenyum, mengusap perutnya yang sedikit bergerak seperti mengetahui sedang dibicarakan. Kamu harus berhati-hati. Bayi di perutnyamu itu kelak bukan menjadi orang biasa, terlebih jika bayi itu anak laki-laki. Kamu harus ingat siapa pria yang menikahimu itu dan dari mana lingkungan kami. Ucap Tante Desi penuh penegasan. Dek, hati Melisa mencelos mendengarnya. Kini tangannya naik ke bagian dada, meremat kain bajunya. Melisa terdiam mendengarkan semua perkataan Tante Desi. Dia hanya bisa menunduk dan wajahnya sambil terus mengusap perut yang tiba-tiba ada gerakan dari dalam. Setahu Tante, papa mertuamu sangat mengharapkan anakmu. Bahkan yang Tante dengar, dia sudah banyak menanam saham untuk cucunya itu. Coba bayangin, jika terjadi sesuatu kepadamu. Melisa menghela nafas berat dan dia menghembuskan secara perlahan, mencoba mengalihkan pandangannya, enggan menatap orang di hadapannya itu. Jadilah ibu dan istri yang baik. Reza bisa mendapatkan yang lebih darimu, Melisa. Ucapnya dengan senyum menyeringai. Ayo kak, kita pulang, ajak Amira. Iya deh, jawabnya. Lalu bangun dari duduknya. Dia sangat lega. Akhirnya sang adik datang dan mengajaknya pulang. Setidaknya obrolan ini akan segera berakhir. Tante, kami pamit pulang dulu, kata Melisa sambil meraih tangan Tante Desi untuk dicium. Baiklah, hati-hati di jalan, pesan Tante Desi setelah Melisa dan Amira berpamitan secara bergantian. Ia pun mengantar keduanya sampai depan mobil bersama Nusa anaknya. Jaga kandunganmu baik-baik, jika kamu tidak ingin dibuang seperti sampah, ucapnya pelan namun sangat menyakitkan. Iya tante, aku akan menjaganya dengan sangat baik, terima kasih, jawabnya dengan senyum manis walau ada genangan air di sudut matanya. Melisa tidak banyak bicara selama perjalanan pulang. Dia hanya menjawab apa yang ditanyakan Amira. Selebihnya hanya dia memandang ke arah luar mobil. Sampai mobil tiba di rumah, ia pun harus disadarkan lebih dulu oleh Amira. Kakak, ayo turun. Ah, iya dek, tunggu, jawabnya sambil meringsek turun dari mobil. Amira langsung menggandeng kakak iparnya itu masuk ke dalam rumah yang ternyata masih sepi. Papa belum pulang? Tanya Amira saat keduanya sudah berada di ruang tengah. Belum kali, ini sepi banget. Mama yang jemput ya? Tanya gadis manis itu lagi. Iya, ya udah kakak ke kamar duluan ya, pamit Melisa pada Amira yang hanya dibalas anggukan. Loh, mana kakakmu? Tanya Eyang pada Amira yang tinggal sendiri di ruang tengah. Ke kamar Eyang? Tumben nggak ke dapur dulu, gumam Eyang sambil menatap arah tangga. Di mobil juga diem aja, liatin jalan terus sambil ngusap-ngusap perut, ucap Amira si polos. Kenapa? Tantemu bicara apa di sana? Tanya Eyang, mulai menyelidik. Nggak tahu, kan aku beresin barangku. Pasti ada yang tak beres. Anak dan ibu masih saja sama. Anak dan ibu masih sama aja, dengus Eyang kesal. Di dalam kamar ibu hamil itu menangis terisak-isak meluapkan rasa kesalnya. Dia tak habis pikir jika adik dari ibu mertuanya itu akan mengatakan jika dia akan dibuang seperti sampah bila tidak bisa menjaga anaknya. Dia pasti bisa menjaganya. Ini buah hatinya, tentu Melisa akan melakukan apapun demi kebaikan sang jabang bayi. Melisa terus mengusap perut besarnya. Minggu depan genap 6 bulan usianya. Secara 4 bulanan akhirnya diundur menjadi 7 bulan karena kondisi Melisa yang amat lemah saat itu. Mama akan lakukan apapun untukmu, semua yang terbaik. Tetaplah ada sampai waktu yang sudah ditentukan. Mama janji akan lebih memperhatikanmu, ucap Melisa sambil sesekali menyeka air matanya. Sungguh, ia pun takut. Berkali-kali terjadi flek padanya membuatnya gusar. Belum lagi Reza dan kedua mertuanya yang sangat khawatir. Terkadang membuat Melisa lebih memilih tidak memberitahukan walau ia tahu itu salah. Melisa mendapatkan banyak info dari berbagai sumber dan juga dari dokter Caca.
Dia rasa itu cukup untuk menutupi kegelisahannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore, belum ada tanda-tanda papa mertuanya datang. Kini kepalanya sudah sangat sakit, dia merasakan mual yang mendadak. Dengan perlahan dia turun dari tempat tidur mencoba melangkahkan kakinya menuju kamar mandi. Penglihatannya mulai kabur dengan mata sedikit demi sedikit tertutup. Kini tidak ada lagi yang bisa dia lihat, gelap. Semuanya menjadi gelap.